Asia Pasifik 2020 akan dimenangkan Cina. Profesor Anne Mary Murphy, seorang peneliti senior di Western East Asia Institute, Universitas Columbia mengatakan, perang ke depan adalah perang pangan, air, dan energi. Diistilahkan dengan perang ekonomi Asia Pasifik di Indonesia dan dapat dipastikan Cina adalah pemenangnya. Kedekatan hubungan Cina dengan pemerintahan Jokowi akan menjadi modal bagi pembangunan kekuatan Cina di kawasan Asia Pasifik. Ditambah lagi dengan rencana Cina memasukkan ke Indonesia 200 juta penduduknya, yang sebagian besar tentara merah sesuai pola atau strategi ketika menguasai Tibet. Pulau-pulau reklamasi dikuasai warga Cina dijadikan benteng pertahanan ibu kota NKRI yang didukung oleh pemerintah poros Beijing. Di balik pembangunan 30 pelabuhan baru untuk menunjang operasional tol laut, terselip rencana untuk menjadikan pelabuhan-pelabuhan tersebut sebagai depo logistik dan sarana pengisian bahan bakar minyak bagi armada laut yang didatangkan dari Cina. Keseluruhan kerjasama dan infrastruktur yang dibangun Cina di Indonesia menjadi indikator-indikator persiapan perang Asia Pasifik. Mesranya hubungan Cina dengan pemerintahan Jokowi memiliki kesamaan dengan kedekatan Cina dengan sekutunya Kamboja. Selipkan rencana bantuan Cina kepada pemerintah Indonesia sebesar 600 triliun rupiah menjadikan kedaulatan ekonomi RI tersandera oleh Cina sebagai kenyataan balas budi. Bisa jadi pada 8 tahun ke depan, perang perebutan sumber daya alam dan jalur perdagangan akan beralih ke kawasan ini. Indonesia harus menyiapkan diri untuk menghadapinya. Potensi konflik akibat sumber daya alam melimpah telah disadari oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno yang mengatakan kekayaan alam Indonesia suatu saat nanti akan membuat iri negara-negara di dunia. Dan semua ini sudah mendekati kenyataan. Kita harus semakin waspada dengan kekayaan alam yang kita miliki karena menjadi bahan rebutan oleh negara asing. Pertambahan jumlah penduduk memerlukan pasokan pangan, air, dan energi yang melimpah untuk menopang hidup, dan semuanya ada di dalam sumber daya alam yang kita miliki. Kedepan, energi fosil akan habis dan digantikan oleh energi dari kekayaan alam hayati yang ada di negara Khatulistiwa, terutama di Indonesia. Maka Indonesia akan menjadi lumbung pangan, air, sekaligus juga lumbung energi yang berasal dari kekayaan alam hayati, dan perang perebutan sumber daya alam itu bakal terjadi tidak lama lagi di kawasan Asia Pasifik. Perang ke depan adalah perang pangan, air, dan energi. Diistilahkan dengan perang ekonomi Asia Pasifik di Indonesia dan dapat dipastikan Cina adalah pemenangnya. Terserah anak bangsa, akankah menerima Indonesia kembali menjadi komunis dan boneka Republik Rakyat Cina? Ning Jeng melaporkan dari Beijing.